Di tanah Sunda, siapa yang tak kenal dengan keangkeran Leuweung Sancang atau Hutan Sancang? Berlokasi di Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, sekitar 4 jam perjalanan dari kota Garut. Hutan yang berdekatan dengan kawasan pesisir Garut Selatan ini indah tapi berselimut misteri, menjadi destinasi wisata minat khusus bagi para pelaku kebatinan. Pernah dengar katanya itu tuh tempat pelariannya Prabu Siliwangi. Tapi untuk warga sekitar, mitosnya itu ada satu hutan, namanya itu di hutan Santang untuk pohon kaboa. Nah, untuk pohon kaboa ini katanya itu hanya bisa tumbuh di hutan itu aja sih. Nah, kalau di daerah lain itu nggak bisa katanya sih. Reputasi Leuweung Sancang sebagai hutan yang sangat angker berdasarkan pada cerita tutur Sunda lama. Hutan yang berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia ini telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi dengan status cagar alam pada tahun 1959. Menurut legenda yang masih dipercaya sampai sekarang, hutan Sancang juga menjadi hunian dari harimau siluman alias Maung Sancang yang memiliki keterkaitan erat dengan Raja Sunda terbesar, Prabu Siliwangi. Waktu dulu itu Prabu Siliwangi adalah seorang yang membuka kerajaan di sini ya. Beliau berangkatnya dari kota Bogor waktu dulu. Terus membuka kerajaan di Pajajaran di tanah Sunda, yaitu membuka kerajaan di tanah Sancang ini. Di sini adalah satu tempat untuk menjadi salah satu ikon Sunda. Jadi ada sejarahnya bahwa ini adalah kerajaan. Sa dari kata Sancang diartikan sebagai satu ras. Menurut kisah legenda, hutan Sancang merupakan tempat menghilangnya Prabu Siliwangi setelah dikejar-kejar putranya yang bernama Raden Kian Santang. Dikejar bukan untuk bertarung, melainkan diajak agar ayahandanya itu mau memeluk agama Islam. Tak mau berdebat dengan putranya, Prabu Siliwangi memilih menghindar, namun putranya itu terus memaksa. Mereka pun saling unjuk ilmu kesaktian, mulai dari berlari cepat, masuk ke dalam bumi, dan menghilang di hutan Sancang. Begitu yang dikisahkan turun-temurun. Sancang, legendanya yang disebut Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi itu salah satu legenda yang ada di daerah Sancang, tempat film yang ada di wilayah hutan lindung Sancang. Makanya Sancang menjadikan suatu sejarah bagi Pajajaran. Ada dua versi ya yang datang ke sini. Ada yang versi untuk meminta keberkahan ya, keberkahan jaroh ke sini dengan karomah Prabu Siliwangi. Ada juga yang hanya singgahan pengen tahu aja gitu, pengen tahu aja, terus bisa dijadi ini adalah satu tempat wisata juga gitu, wisata religi lah. Saking kuatnya kisah legenda Prabu Siliwangi di hutan Sancang, membuat hutan Sancang tetap terjaga keasliannya. Pengunjung yang datang tak berani bertindak sembarangan karena takut terkena bala. Apalagi berdasarkan cerita Sunda kuno, hutan Sancang dipercaya sebagai wilayah kekuasaan dari makhluk halus berwujud harimau, yaitu Maung Sancang. Menurut legenda, Maung Sancang memang bukan harimau sembarangan karena dipercaya sebagai Prabu Siliwangi ketika dikejar putranya, Raden Kian Santang. Niat kita masing-masing ya Betul. gitu ya. Jadi nggak boleh mengharapkan sesuatu hal yang di luar nalar kita gitu ya. Nah, seperti itu. Tetap kita meminta kepada Yang Maha Kuasa dengan wasilah karomah yang ada di daerah Sancang. Bisa dipungkiri jika hutan Sancang dan legenda Prabu Siliwangi telah melekat erat di ingatan kolektif orang Sunda, khususnya yang bermukim di daerah Garut dan sekitarnya. Tak aneh jika mereka yang masih teguh memegang erat kesundaan merasa wajib untuk datang berziarah ke hutan Sancang. Bahkan tak sekedar datang, banyak juga yang menggelar ritual adat dan doa sampai menginap berhari-hari di dalam gelapnya hutan Sancang. Sayang,
tak semuanya membawa yang baik. Ada juga yang menyalahi aturan seperti ini gitu ya, seperti tempat untuk meminta harta, meminta apalah lamun cek bahasa Sunda nama pengen pelet dan lain-lain lah, banyak penyelewengan sebagian tapi tidak semuanya. Kejadian di sini seperti contoh lah, bukan tambah sukses tapi lebih ruksak lah dalam kehidupannya gitu. Seperti kalau meminta harta bukannya kaya tapi tambah ruksak aja gitu, karena itu salah niat. Kisah keangkeran hutan Sancang memang tak bisa dianggap remeh. Menurut kesaksian warga sekitar, di malam-malam tertentu kerap terdengar suara auman harimau dari dalam hutan Sancang. Padahal hutan yang dipenuhi dengan jenis pohon ketapang, bakau, kaboa, sampai sorea ini bukan habitat harimau. Saking angkernya, di masa lalu hutan Sancang pernah menjadi rujukan para pendekar yang ingin meningkatkan ilmu kesaktiannya. Mereka berharap berjumpa dengan penampakan dari Prabu Siliwangi sebagai syarat untuk menyempurnakan ilmu yang dimilikinya. Intinya kalau menurut bahasa Sunda mah ulasa ucap-ucapna lamun lain ucapeunana gitu. Jadi seperlunya aja ya. Apalagi di wilayah ini masih sakral dengan alamnya. Ya banyak sekali yang seperti kayak gitu. Contohnya ada yang kesarung, ada yang dikarenakan tidak ada petunjuk. Makanya kalau masuk ke daerah Sancang harus ada petunjuk yang tahu wilayah daerah yang ada di daerah hutan lindung Sancang.